Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang stimulus and antecedent control. Anggota kelompok 5 ada Aisyah Al-Kausar, Muhammad Haikal Al-Faras, Nida Paikotul Himah, Amelia Adiningsih, Aryo Bima Fatoni, Mirna Devi, Muti Istibsara El-Insyi, dan Cindy Giovanni. Yang pertama ada types of antecedents and antecedent function. Antecedent merupakan kejadian atau konteks sebelum kemunculan perilaku. Mereka menuntun kita untuk melakukan, berpikir, atau merasakan sesuatu. Nah, kita dapat belajar menggunakan hampir semua stimulus peristiwa apapun, orang, objek, atau tempat sebagai antecedent untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku operan. Nah, antecedent ini dapat melibatkan indera kita. Selanjutnya ada jenis antecedent mempengaruhi perilaku. Nah, di sini ada contoh seorang guru yang mengajukan pertanyaan akan membuat siswanya itu mengangkat tangan, dan di sini juga ada ketika kita melihat anjing, kita itu akan membuat kita memanggil nama anjing tersebut. Nah, ketika kita mencium aroma kopi yang baru dibuat juga akan membuat kita ingin menuangkan secangkir kopi. Terus di sini juga ketika kita mendengarkan seseorang memanggil nama kita akan otomatis melihat orang yang memanggil kita tersebut. Dan ada contoh-contoh lain yang bisa dibaca. Nah, jenis antecedent itu ada antecedent terbuka dan terselubung. Nah, antecedent terbuka itu antecedent yang bersifat langsung atau dapat diamati melalui indera kita. Contohnya bisa indera perabaan, penglihatan, penciuman, dan lain-lain gitu. Nah, contohnya itu ketika kita misalnya melihat anjing atau kita mencium aroma kopi. Nah, itu antecedent yang bersifat terbuka. Nah, ada juga antecedent yang bersifat terselubung, yaitu internal dan tidak terbuka untuk pengamatan. Jadi antecedent terselubung itu tidak dapat diamati secara langsung dan terdiri dari pikiran, perasaan, dan keadaan fisiologis. Contohnya itu seperti kita mengatakan sesuatu dalam pikiran atau kita itu merasa lelah. Nah, kedua hal tadi itu salah satu contoh dari antecedent yang terselubung. Nah, yang kedua ada antecedent langsung dan jauh. Nah, kebanyakan antecedent itu hadir sesaat sebelum perilaku terjadi, dan hal tersebut disebut antecedent langsung. Nah, contohnya seperti ketika kita mendengar seseorang di gedung berteriak api, nah kita itu akan langsung lari menuju pintu keluar. Nah, ada juga antecedent jauh. Nah, kadang-kadang antecedent itu mendahului perilaku dengan beberapa menit, jam, atau jumlah waktu yang lebih lama, dan hal tersebut disebut antecedent jauh. Nah, antecedent yang jauh itu akan mempengaruhi perilaku untuk waktu yang lama setelah terjadinya antecedent yang sebenarnya, karena mereka ini memiliki komponen emosional dan rahasia yang kuat. Nah, contohnya itu perilaku seorang wanita yang telah mengalami pelecehan fisik di rumahnya mungkin dipengaruhi selama berminggu-minggu atau bertahun-tahun oleh emosi dan pikiran yang sering muncul tentang peristiwa ini. Fungsi antecedent itu memiliki dua jenis fungsi sebagai motivasi yang sifatnya diskriminatif dan berkaitan bagaimana membangun sebuah proses operasi. Fungsi diskriminatif pada motivasi yang dilakukan antecedent akan mempengaruhi keefektifan konsekuensi suatu perilaku. Capek ya guys? Selanjutnya ada
stimuli diskriminatif. Nah, ketika kita mempelajari stimuli diskriminatif, perilaku tersebut cenderung terjadi di masa depan dengan kondisi adanya stimuli diskriminatif yang diperkuat terlebih dahulu. Jadi dengan adanya stimuli diskriminatif, perilaku tertentu mungkin akan berlanjut atau meningkat jika hal tersebut diperkuat sebelumnya, dan lebih jarang terjadi jika ada punishment. Contohnya itu kayak ketika kita ngeklik mouse 2 kali pada icon di desktop komputer untuk memulai suatu aplikasi gitu. Nah, sebelumnya kita tuh udah tahu kan bahwa untuk menjalankan aplikasi di laptop kita harus mengklik 2 kali pada desktop. Nah, tapi diperkuat dengan hanya jika iconnya ada gitu. Jadi kalau iconnya ada ya diklik 2 kali berarti akan memulai suatu aplikasi gitu. Tapi kan kalau nggak ada enggak. Nah, makanya diperkuatnya hanya jika ada ikonnya gitu. Membangun operasi. Nah, membangun operasi adalah prosedur yang meningkatkan keefektifan konsekuensi tertentu dengan adanya reinforcement atau punishment pada kinerja perilaku target. Nantinya meningkatkan fungsi motivasi dan kondisi dari antecedent. Nah, dalam bahasa sehari-harinya, menetapkan operasi berarti menentukan apa yang dibutuhkan individu sebagai reinforcement pada waktu tertentu. Contohnya, ketika seseorang belum makan dalam beberapa jam akan merasa lapar. Nah, membuat makanan menjadi reinforcement yang efektif daripada kalau seseorang tersebut telah makan gitu. Operasi pembentukan umum dalam intervensi adalah deprivasi dengan menyajikan stimuli diskriminatif ketika orang tersebut tanpa adanya penguatan khusus seperti makan atau air dalam jangka waktu yang sesuai. Prosedur deprivasi dapat membatasi akses pada reinforcement sampai ketika sebelum adanya akses terjadwal, seperti misalnya contohnya makan siang. Nah, penelitian pada perilaku dewasa yang mengalami gangguan perkembangan menunjukkan adanya keefektifan berbagai reinforcement seperti makan, musik, dan perhatian sosial pada perilaku yang meningkat. Ada pula deprivasi dari rangsangan tersebut menurun dengan adanya rasa kenyang. Materi selanjutnya ada stimulus discrimination, stimulus generalization and equivalent, sama konsep formation. Stimulus discrimination. Discrimination training adalah sebuah prosedur di mana konsekuensi dimunculkan untuk perilaku tertentu ketika suatu stimulus spesifik muncul tapi tidak ketika stimulus lain dimunculkan. Nah, contohnya anak kecil yang memanggil dogi ketika melihat anjing, tapi anak kecil tersebut tidak memanggil dogi saat melihat kucing atau ikan. Atau misalnya ada yang contoh lain ketika misalnya kita belajar atau anak kecil belajar mengucapkan B saat melihat huruf B, namun tidak mengucapkan itu ketika melihat angka 6, huruf P, Q, dan D. Terdapat 2 tipe proses stimulus antecedent. Yang pertama itu ada antecedent stimulus diskriminatif. Nah, discrimination training mengajarkan kita bahwa antecedent akan mengiring kepada tipe konsekuensi tertentu gitu. Yang kedua ada antecedent stimulus delta. Stimulus yang tidak diperkuat untuk diberikan respon disebut tadi stimulus delta. Pada intinya stimulus delta ini tuh menjadi tanda untuk tidak menunjukkan perilaku tertentu. Ada stimulus generalization and equivalent. Nah, generalisasi stimulus itu merupakan proses yang penting. Analis perilaku yang mengajarkan keterampilan biasanya menginginkan orang untuk menggunakan perilaku itu dengan antecedent yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, generalisasi terjadi dengan mudah atau sulit pada suatu tempat. Nah, generalisasi stimulus dan kesetaraan stimulus itu melibatkan proses pembelajaran yang memungkinkan kita untuk menghubungkan sebuah variasi rangsangan antecedent menjadi satu respon tanpa pelatihan aktual untuk setiap rangsangan. Nah, dalam fenomena yang berhubungan dengan generalisasi,
disebut dengan kesetaraan stimulus. Dua atau lebih spesifik yang berbeda. Rangsangan datang untuk menerima tujuan yang sama dan digunakan secara bergantian. Contohnya misalnya nih, gak ada yang memberitahu saya bahwa angka 4 dan angka 4 Romawi itu memiliki arti yang sama. Tetapi saya itu tahu akibat dua pengalaman berikut di masa kecil gitu. Pada saat misalnya ayah saya itu mengajari tentang angka. Nah, ayah saya itu menunjukkan pada saya 4 titik dan menulis di sebelah angka 4 gitu. Nah, saya tuh tahu gitu 4 titik itu tuh 4 gitu, artinya sama dengan 4. Berbeda dengan yang tadi 4 Romawi. Yang selanjutnya ada konsep formation. Konsep dapat didefinisikan sebagai kategori kognitif yang membuat kita bisa membedakan objek, peristiwa, atau gagasan yang pada dasarnya memiliki kesamaan secara konkret atau abstrak. Nah, konsep membantu kita untuk memahami banyak hal yang ada di dunia ini, misalnya kayak handphone. Kita itu bisa mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pada gadget, misalnya perbedaan brand, spesifikasi, model, ataupun warna gitu. Nah, yang secara jelas semua itu berbeda, tapi kita bisa mengidentifikasi itu sebagai handphone karena pada dasarnya semua handphone memiliki fungsi yang sama. Nah, contoh konsep yang abstrak itu misalnya cinta. Nah, secara material cinta itu kan sulit untuk didefinisikan, dan kesamaan konsep cinta pada setiap orang itu juga cukup abstrak kan. Nah, tapi meskipun seperti itu, kita itu masih bisa gitu mengenal bahwa hal abstrak tersebut adalah cinta gitu. Materi ketiga ada what is stimulus control and promoting stimulus control. What is stimulus control? Stimulus control adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika seseorang individu berperilaku tertentu karena adanya yang diberikan dan berperilaku ketika stimulus tersebut tidak ada. Stimulus kontrol mengarah pada tingkatan di mana antecedent dapat mempengaruhi kinerja pada perilaku yang spesifik. Banyak perilaku dari stimulus kontrol bersifat habitual dan automatik. Contohnya itu seperti kita terbiasa terbangun ketika azan subuh berkumandang, melihat ponsel ketika berdering, dan merespon ketika disapa seseorang, dan lain sebagainya. Nah, prinsip dari stimulus kontrol juga telah terbukti secara efektif dapat menyembuhkan orang yang insomnia. Promoting stimulus kontrol membahas mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan stimulus kontrol untuk suatu perilaku. Saat terlibat dalam metode untuk mengembangkan anteseden yang efektif, analis perilaku harus memastikan bahwa pertama, orang tersebut memperhatikan rangsangan yang kita latih sebagai ST atau stimulus diskriminatif, yaitu isyarat untuk direspon secara tertentu dan respon tersebut diikuti konsekuensi. Misalnya, kita akan mengajari seorang anak menelepon dengan nada dering. Maka, pastikan anak tersebut memperhatikan apa yang kita arahkan dan apa yang menjadi rangsangan. Yang kedua, stimulus pelatihan harus menonjol atau mudah diperhatikan. Itu harus berbeda dari rangsangan lain dalam ukuran, warna, suara, atau lokasi. Misalnya, ketika kita mengajari anak menelepon dengan nada dering, maka nada dering yang digunakan harus menonjol atau mudah diperhatikan oleh anak tersebut. Yang ketiga, tugasnya harus cukup mudah sehingga orang tersebut cenderung membuat sedikit kesalahan, seperti tidak menanggapi stimulus diskriminatif atau merespon saat ada stimulus lain, yaitu isyarat untuk tidak melakukan perilaku tertentu. Yang keempat, kontingensi dinyatakan dengan kata-kata yang dapat dipahami orang tersebut.
Misalnya, jika kita sedang mengajari seorang anak menelepon dengan nada dering sebagai stimulus diskriminatif, kita mungkin berkata, "Ingat, jika Anda mulai menekan tombol setelah Anda mendengar nada, Anda dapat melakukan panggilan. Jangan menekan tombol sampai Anda mendengar nadanya." Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.